Fatima. Astagfirullahaladzim. Yuk kita ingetin aja yuk, pasti ngeliat. Kalau kita datang sekarang, kita bawa kamera yang ada malah makin ribut. Ini aja. Takutnya kalau kita datang makin ramai kan. Kita mending sekarang cabut aja, kita cari tempat sepi dan janjian sama Fatimah. Tapi kita dengerin dulu masalahnya apaan. Ya nggak kedengeran. Tetap. Ngomongin karir apa perjodohan. Astagfirullahaladzim kok jadi... Udah. Kamu gimana? Kita kan di sini mau bantuin dia. Kalau kita diem aja di sini kita nggak ada gunanya dong. Yaudah langsung ke sini aja sih. Ayo cepetan. Lawan dulu, setiap hari lawan dulu. Assalamualaikum. Siapa ini? Ya, kita mau ketemu sama Mbak Fatimah. Bu, bentar aja Bu. Kamu siapa? Saya Fatimah. Fatimah. Kamu ya? Bu. Sini kamu. Bu, itu ada calon kamu. Ada calon kamu. Kamu siapa sih? Bu, sebentar aja. Ikut campur aja urusan orang dulu, Bu. Sini kamu nanti aja aku. Ini ada calon kamu, jangan. Iya Bu. Ya udah Bu, kita pergi ya Bu. Maaf ya ganggu. Pergi sana. Iya. Mbak, campur aja urusan keluarga saya. Iya Bu. Ayo, udah ayo semua yuk. Barusan dia bilang janji. Iya, gue juga dengar. Yaudah yuk kita mending balik dulu. Ntar kita kesini lagi. Kita janjian sama dia yuk. Ini udah lama banget loh kita nungguin yuk. Gue takutnya kenapa-napa. Ya coba ditelepon. Udah gue bilang dari tadi kan. Ya nggak mungkin kenapa-napa juga kan. Itu kan keluarganya. Halo, Assalamualaikum. Mbak, gimana ini? Kita udah nunggu. Kita nunggu deket rumah Mbak, iya. Atau mau kita samperin aja? Ini masih ribut-ribut di sana. Oh ya udah, kalau misalnya emang kita nggak usah ke sana, ya udah kita tunggu Mbak di sini aja deh Mbak ya. Ya Mbak, lihat keluar rumah Mbak, lihat kanan. Kita ada mobil di situ. Iya. Ya udah. Yuk, Assalamualaikum. Gimana? Udah. Dia mau kesini. Masih kedengeran sih mamanya kayak marah-marah kayak gitu. Masalah apaan sih sebenarnya? Aduh, Kak, ya ampun, maaf banget ya tadi kelakuan mama aku kayak gitu. Tadi tuh sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Iya, jadi si cowok itu mau jodohin aku. Cowok yang tadi dijodohin sama kamu. Iya, aku nggak mau sama dia. Loh, kenapa kamu nggak bilang aja sama mama kamu kalau kamu nggak mau sampai harus ribut-ribut di teras rumah? Kan kamu tahu jadinya. Mereka tuh maksa aku buat nikah. Aku tahu kelakuan dia itu. Ini kamu keluar sini izin sama ibu? Izinnya apa ini? Aku bilang aja aku mau cari kerja. Makanya aku langsung buru-buru pergi ke sini. Diizinin nggak? Nggak tahu lah. Aku langsung pergi aja. Tapi masa cari kerja malam-malam sih kamu bilangnya? Udah sih Kak, nggak apa-apa. Aku tuh lagi butuh. Aku pengen ngungkapin semua permasalahan ini Kak. Ya udah Mbak, boleh jelasin lagi nggak permasalahan Mbak yang dikirim ke email? Jadi gini loh Kak, akhir-akhir ini tuh kedua orang tua tuh sering cekcok gitu. Ya biasa, soal ekonomi gitu. Sebenarnya sih kan ayah aku bilang katanya kalau setiap ngasih uang tuh pas gitu. Per bulan tuh emang banyak segitu, tapi ibu aku selalu bilang kata itu yaudah Kak, sekarang aku minta buat anterin ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek? Kok pangkalan ojek? Iya, ayah aku kan kerja jadi ojek di sana. Oh, tukang kamu ojek. ojek. Nah, ya udah kalau gitu kita langsung ke sana aja coba. Jadi selama ini tuh pekerjaan ayah Mbak tuh ngojek gitu? Iya, ayah aku ngojek di sana. Jadi maksudnya bulanan ke ibu kurang sampai akhirnya kamu jadi curiga karena mereka ribut terus mengenai uang. Iya, jadi mereka itu selalu berantem soal uang gitu. Tapi kamu pernah coba ngobrol sama ayah kamu atau ibu kamu nggak sebagai penengah gitu? Enggak, Ada apa nih?
siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Ini, tapi kok kayak lihat orang ini tadi? Kenapa sih? Ngapain kesini? Enggak. Ayo, kita ada masalah apa mas? Tenang dulu dong. Saya calon suaminya Fatimah. Tenang dulu. Ya, lepas bang, jangan begini caranya. Kita turun. Sama perempuan gak bisa. Ya tenang dulu, ini ada masalah apa? Ini calon istri saya tau gak? Ini kamu pulang aja. Kamu disuruh pulang sama mama tau gak? Enggak, Aku dapat amanah dari mama buat bawa pulang kamu tau gak? enggak, aku nggak mau. Ayo pulang. Nggak mau. Mas, tenang dulu. Sekarang Fatimahnya aja bilang kayak Udah yuk kak, Masnya ayo mau kak, kita ngapain? masuk aja kak. Ayo kak. Tuh, dianya aja nggak mau. Udah kak, ayo kak. Ayo pulang. Kita tuh bukan mobil, lepas nggak? Dengar dong mas, hargain. Mas, saya harus bawa pulang dia. Karena orang tuanya kasih amanah ke saya. Saya calon suaminya. Mas, Kamu gak- jangan kayak gitu ya, aku nggak perlu nerima kamu. Mas lagian Mbak Fatimah ini. Pulang nggak mau. Udah kak, ayo kak, ayo kak. Yaudah, yuk. Jadi kita nggak bisa apa-apa, mas. Dianya nggak mau. Saya kalau ada apa-apa sama Fatimah, saya nggak tanggung jawab. Kalian yang tanggung jawab ya. Ya udah. Mbak Fatimah ini kita udah yang tanggung dewasa jawab. mas, punya hak sendiri. Awas ya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Ya udah nggak usah tuh. Mbak Fatimah udah dewasa, punya hak sendiri nentuin pilihan hidupnya. Oke, saya bakal bilang mamanya. Yaudah, yuk, balik yuk. Fatimah, Ini ayo pulang. apa lagi ya Pulang. Allah? Ih, aku Mama bakalan marah tau gak? Gak apa-apa, biarin, biar aku yang Mas, Mas, dibilang tenang, bukan Mas. muhrim, Bisa hargain santai, dong ya. prinsip Baik, orang. tenang mas. Ini Mas siapa? Di sini gue bilang gue temennya. Lu jangan kayak begini dong caranya. Lu masuk mobil orang tiba-tiba narik orang keluar. Mas, gua disuruh mamanya. Udah kakak. Gua jemput dia. Ya sekarang gue tanya di sini. Gue tanya di sini. Fatimahnya mau nggak? Fatimah ayo pulang. Aku nggak mau, Tuh, lu udah dengar sendiri. Aku baik-baik. Ayo ikut pulang. nggak mau. Udah deh mas, jalan aja mas. Udah Udah, jalan lu aja, bilang. mas. Motornya dong, ke pinggiran kita mau jalan, Oke, ada kalau keluar gitu. nih. Kalau ada apa-apa, aku nggak tanggung jawab ya. Serah Ya udah. Dewa, Kita yang tanggung jawab, kan udah kita masih bilang. diatur. Awas ya. Biasa aja tuh tutupnya. Baik, udah. Dia Siapa sih sebenarnya? Iya, dia tuh yang mau dijodohin sama mama aku. Aku nggak mau sama dia. Aku udah tahu kelakuannya dia tuh kayak gitu. Tapi kok kasar banget kayaknya narik-narik kamu kayak begitu tadi. Iya, makanya aku nggak senang tuh dia kasar kayak gitu. Tapi mama kamu maksa kamu sama dia. Iya, mamaku tuh taunya ya dia baik karena dia tuh orang kaya. Dia bisa menjamin hidup aku. Aduh, yaudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kan dia udah pergi kan. Sekarang ini aja, kita fokus ke pangkalan ojeknya aja. Pangkal ojek Iya. di mana? Agak Masih depan depan lagi, iya masih di depan. Depan. Iya. Yaudah, yuk mas, ke depan dulu. Jadi itu ya, pangkalan ojek yang di depan situ ya? Iya itu kak, itu pangkalan ojek ayah aku kak. Tapi ayam mbak ada di situ nggak tuh? Iya, Kayaknya cuma dikit deh yang di Iya situ. kayaknya. iya kok nggak ada ayah aku ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Mendingan nggak kita ada. cari tahu aja deh, yuk kita tanya. Ah, boleh. Gini aja, ini kan ada kamera. Takutnya nanti kalau kita datang ke sana yang ada mereka malah marah atau kepancing emosi atau mungkin malah kabur kan nggak ada yang tahu. Biasanya kan kayak begitu. Oh iya sih. Gini aja deh, gue coba nyamar pakai jaket, gue coba kesana nanya salah satunya ya, Bapak Budiman. Iya Oke? kak, iya, Kalian tunggu di sini aja ya. iya kak. Jaket tadi mana ya? Nih, tunggu sini ya kalian ya. Lo bawa kamera nggak? Mau nggak? Ntar dari sini aja deh, Kendit ya. Iya. Biasanya kalau misalnya orang tua Mbak berantem itu sebenarnya karena apa sih? Selain karena uang, mungkin ada faktor lain kan? Belum tentu karena uang aja. Enggak sih, emang aku juga nggak tahu akhir-akhirnya emang ayah aku sama ibuku tuh sering berantem gitu. Cuma karena itu. Padahal uang bulanan tuh dikasih emang segitu, tapi ibu aku selalu bilang katanya kurang. Aku juga nggak ngerti kenapa. Gimana ya? Gue berusaha nanya, terus Pak Budiman di mana? Dia bilang lagi nganterin langganannya cewek. Langganan. Janda.
Janda anak satu namanya Bu Rini. Iya, Mbak, janda anak satu. kenal? Langganan, soalnya katanya langganan berarti... Nggak tahu kak. Jangan-jangan ini aku lagi deket sama dia kak. Mbak jadi menyangkanya gitu, kan kita lagi ngomongin tentang perekonomian keluarga. Jadi orang lain dia di sini. Tapi gue tadi dengar katanya mereka kan emang kalau nganterin Mbak Rini tadi tuh emang lama, kayak sejam 2 jam gitu. Ya ampun kak. Dan menurutnya ini pasti ayahku deket sama cewek itu. Gini deh, lo dapet alamatnya nggak? Kalau Ada, misalnya ada. langganan harusnya orang-orang tahu dong langganan yang lain juga dong berarti. Ada gue ngerti katanya dia jual toko roti di ujung gang sini. Kita cari aja apa kesana ya? Ya kak, ayo kak cari kak. Jangan-jangan ini juga kali ya yang bikin orang tua aku selalu ribet tiap hari. Kalau kata saya sih jangan suzon dulu mbak. Di sini kan emang mungkin masalah perekonomian kan. Biasanya kalau misalnya ada langganan itu bagus dong. Ya tapi kenapa harus selama itu gitu? Ya ampun, kenapa ya aku jadi kayak gini sih ya? Ya udah bener ya. bener sih kata Fatia, mending Mbak jangan suzon dulu ya. Kita jangan berpikiran buruk dulu, mending kita langsung coba cek sana dulu aja. Mas Bas, kita jalan nih Mas Bas. Ujung jalan ini toko Ya, roti. Ini depannya belok kanan, nanti di ujung jalan toko roti kan. Katanya Bener ini jalannya ya? Iya, ini tinggal lurus aja katanya. Di sini ada toko roti. Iya. Tadi agak jauh sih kayaknya. Di ujung gang pokoknya. Coba aja, ikutin aja. Toko roti pokoknya yang gue tahu. Ya semoga aja dia masih ada di sana ya. Coba aja. Tadi dia bilang udah lama di situ, sekitar 1 jaman gitu. Lah, lama banget 1 jam. Harusnya kan kalau udah nganterin pelanggan gitu balik lagi ke pangkalan kan biasanya mbak kalau ojek. Iya, aduh aku jadi nggak tahu ini kenapa sih ayah aku jadi kayak gini. Lo coba cek sana aja dulu. Ini sepi banget ya jalanan sini. Takutnya salah jalan malah buntu ntar. Kata harus mundur jauh banget lagi. Gak mungkin sih mas kalau buntu. Nggak mungkin. Kak, itu ayahku. Ayah ngaku aja deh, ayah deket sama janda itu kan? Aku dengar dari teman-teman ayah itu lagi deket sama janda itu sampai pulang kayak gini. Apa sih? Nggak jelas gitu. Nah di sini anak bapak tuh cuma mau cari tahu. Tadi kita cari bapak ke pangkalan, tapi bapak nggak ada. Terus kata teman-teman bapak tuh lagi nganterin pelanggan bapak, ya namanya Bu Rini, janda itu kan. Di rumah itu cuma pelanggan bapak aja. Oh ayah jujur aja, gak usah bohong sama aku ya. Sekarang udah ketahuan. Pak, gini loh Pak, tadi kan kita coba nyari bapak di pangkalan. Tapi tiba-tiba teman-teman bapak ngomong kalau bapak nganterin perempuan yang namanya Rini, yang katanya janda anak satu. Bapak katanya kalau nganterin Mbak Rini itu sampai sejam 2 jam gitu di rumahnya. Ayah ngapain aja di sana? Pelanggan tuh gak kayak gitu ya. Pak. Ayah jelasin dulu aja ke anak bapak Pak. kalau emang nggak ada apa-apa. Ayah, Pak, jelasin aja sama aku ya. Pak, kalau misalnya nggak ada, ini kan anak bapak dia. Enggak, ayah Pak, bohong. bisa ngobrol baik-baik dulu nggak sih Sebentar, Pak? Pak, Ini nih pasti kan yang bikin ribut sama ibu. Pak gini deh Pak, bisa kita ngobrol baik-baik aja nggak Pak? Jangan di tengah jalannya begini nggak enak Ayah Pak. kenapa harus kayak gini sih ya? Jelasin sama aku ya, nggak usah. Pak, Bapak mau kemana sih Pak? Pak, ini kan Pak. kasihan anak Bapak. Pak, ayah, Bapak, Pak, anak Bapak cuma butuh. Ya udah, ayo kita kejar, ayo kita kejar. Kak, jangan kak. Aku pengen ke rumahnya si Rini itu kak. Nah itu bapak gimana? Yaudah gini. Aku pengen cari kerja dia dulu. Yaudah, Fatia sama Fatimah ke tempatnya Rini, gue coba ngejar dia, oke? Ya udah kita naik mobil aja. Gue naik yuk, motor, Mbak. Ayo, Yuk. gue camper satu dong. Bagi Yuk. motor, Mbak, tapi sebaiknya Mbak tuh jangan suzon dulu kan tadi barusan Papa Mbak udah jelasin tuh kalau sebenarnya itu hanya pelanggan biasa kan. Tapi kak, kalau misalkan pelanggan itu nggak kayak gitu sampai pulang malam, udah lama. Masa pelanggan kayak gitu sih kak? Iya tadi juga awalnya saya sempat curiga tapi setelah dijelasin barusan Enggak, ini pasti papa aku tuh kayak gitu kak. Pasti ayah aku tuh main cewek di belakang